Bab 095. Kartika menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Hari itu, David menghubungi saya dan mengajak bertemu. Saat kami bertemu, dia mengatakan bahwa dia baru saja bertengkar dengan Bu Lasmi karena masalah kampus. Dia merasa Bu Lasmi adalah penghalang baginya untuk menguasai kampus dan harus disingkirkan. Lalu, David mengajak saya bekerja sama untuk menyingkirkan Bu Lasmi. Seisi ruangan semakin tegang. Beberapa orang tampak menahan napas, menunggu kelanjutan cerita Kartika. Apa yang terjadi setelahnya? Tanya jaksa. David mentransfer sejumlah uang ke rekening saya, lanjut Kartika. Uang itu digunakan untuk membayar seseorang yang bersedia menjadi sopir truk dan menabrak mobil Bu Lasmi. Itu adalah bagian dari rencana yang telah dia susun. Dari pihak Aryo lalu bertanya lagi, apakah Anda memiliki bukti transfer tersebut? Atau bukti percakapan yang menunjukkan keterlibatan saudara David? Kartika mengangguk mantap. Tentu saja, saya memiliki semuanya. Semua bukti masih tersimpan rapi dalam ponsel saya. David langsung bereaksi. Dengan wajah penuh emosi, ia berseru, itu tidak benar. Semua ini adalah rencana Kartika. Saya tidak ada hubungannya dengan itu. Saya memang mentransfer uang, tapi itu hanya untuk memberi hadiah kepada Kartika. 118. Hakim mengetuk palu untuk meredakan kegaduhan di dalam ruangan. Namun, sebelum keadaan benar-benar tenang, Kartika kembali berbicara. Yang mulia, saya juga masih menyimpan senapan yang diberikan oleh David sebagai bagian dari rencana cadangan, jika kecelakaan itu gagal, ujarnya. David membelalakkan matanya. Wajahnya mendadak pucat pasi. Samuel yang duduk di sampingnya tampak menegang. Aryo yang sejak tadi diam langsung bergerak. Ia mengambil sebuah koper kecil yang berada di sampingnya dan menyerahkannya kepada petugas pengadilan. Petugas kemudian membawanya ke meja hakim. Hakim menatap koper itu dengan penuh perhatian. Apa Anda yakin senapan ini berasal dari saudara David? Tanyanya. Kartika mengangguk. Saya yakin. Jika Yang Mulia ingin memastikan, silakan periksa kepemilikan senapan. Itu. Hakim segera memberi instruksi kepada petugas untuk melacak kepemilikan senapan tersebut. Tidak butuh waktu lama, hasilnya pun keluar. Senapan ini terdaftar atas nama Samuel Hermawan, ujar petugas dengan suara lantang. Samuel terperanjat. Wajahnya kini sama pucatnya dengan David. Tak berhenti di situ, penuntut umum juga memutar rekaman suara David saat melakukan panggilan kepada Kartika. Suara David yang dengan jelas membicarakan rencana mereka terdengar di seluruh ruangan sidang. David menunduk. Kali ini, ia benar-benar tidak bisa mengelak. Semua bukti sudah jelas memberatkannya. Samuel pun tidak dapat berkata apa-apa lagi. Hakim mengetuk palu dengan suara keras. Setelah mendengar keterangan saksi dan melihat seluruh bukti yang diajukan, sidang putusan akan digelar minggu depan untuk menentukan vonis saudara David. Dengan keputusan itu, sidang pun ditutup. Aryo menatap David dan Samuel yang kini duduk diam dengan wajah penuh kekalahan. Ia merasa puas. Pertarungan ini hampir berakhir, dan keadilan akhirnya berada di pihaknya. Komentar 60. 119. 98. Di luar gedung pengadilan,
Aryo berjalan mendekati Kartika yang tengah bersiap masuk ke dalam mobilnya. Wajahnya tetap dingin, tanpa sedikit pun senyum. "Terima kasih telah membantuku hari ini," ucap Aryo dengan suara datar. "Tapi jangan mengira bahwa aku akan mengampuni kesalahanmu terhadap ibuku." Kartika terkekeh pelan, lalu menatap Aryo dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku tahu, Aryo. Kesalahanku terlalu besar terhadap ibumu, juga terhadapmu." La menghela napas panjang sebelum kembali berbicara. "Sebagai balasan atas bantuanku hari ini, bolehkah aku meminta satu hal darimu?" Aryo menatapnya tajam. "Katakan." Kartika tersenyum tipis, tapi ada kepedihan di dalam tatapannya. "Tolong sampaikan permintaan maafku pada ibumu, Aryo. Aku sangat menyesal atas apa yang telah kulakukan selama bertahun-tahun. Aku menyekapnya, menyakitinya, dan menghancurkan hidupnya. Aku tahu tidak ada yang bisa menghapus dosa-dosaku, tapi setidaknya aku ingin dia tahu bahwa aku menyesal. Tapi, perlu kalian tahu, aku juga terpaksa melakukan itu." Aryo terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Walau dalam hatinya dia sedikit janggal dengan ucapan terakhir Kartika. "Baiklah, akan kusampaikan padanya." Kartika tersenyum kecil, matanya tampak sedikit berkaca-kaca. "Terima kasih." Kartika lalu menatap Aryo dengan mata berkaca-kaca. "Aryo, aku minta maaf padamu dan Dewi. Aku ingin kamu tahu Aryo, kalau selama bertahun-tahun ini, aku tulus menyayangimu. Aku sudah menanggapmu seperti anak kandungku. Namun, semua harus hancur karena kehadiran Dewi. Kalau saja waktu itu kamu tidak menikahi Dewi, mungkin aku selamanya akan menyayangimu." Setelah mengatakan hal itu, Kartika lalu berbalik menuju mobilnya. Namun, sebelum masuk, ia menoleh lagi ke arah Aryo. "Oh, satu lagi, Aryo," katanya dengan nada lebih serius. "Jangan terlalu percaya pada ayahmu. Dia tidak sebaik dan sepolos yang terlihat. Dia menyimpan sebuah rahasia besar di belakangmu dan ibumu." Aryo mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu?" Kartika hanya tersenyum samar sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Aryo masih terpaku di tempatnya, mencoba mencerna kata-kata terakhir Kartika. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju di jalan raya, Kartika menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. La menghela napas berat, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Entah kenapa, ia merasa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kartika tidak langsung dibawa ke villa, dia dibawa ke kantor Juan terlebih dahulu untuk menghindari Kemung Dewi diikuti oleh anak buah Samuel. Ketika malam semakin larut, mobil yang ditumpangi Kartika melaju melewati jalanan sepi menuju luar kota. Lampu-lampu jalan mulai berkurang, hanya ada gelap dan siluet. 120. Pepohonan yang berderet di sepanjang jalan. Asep, sang sopir, menatap spion dengan ekspresi tegang. Ia lalu menggerutu pelan sebelum akhirnya bersuara, "Sial, kita diikuti." Ilham, yang duduk di sampingnya, menoleh dengan kening berkerut. "Apa maksudmu? Lihat dua mobil hitam di belakang itu. Mereka sudah mengikuti kita sejak perempatan terakhir tadi," jawab Asep sambil menajamkan pandangannya. Ilham segera merogoh ponselnya. "Aku hubungi Jacob,
Katanya buru-buru, lalu menekan nomor rekannya yang berada di mobil pengawal di belakang mereka. Tak butuh waktu lama, suara Jacob terdengar di seberang. "Halo, ada apa?" "Mobil kita diikuti," ujar Ilham dengan nada cemas. Di sisi lain, Jacob mendengus pelan. "Aku tahu. Aku sudah menyadarinya sejak tadi." Ilham menatap Asep sekilas sebelum bertanya, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" "Tetap tenang. Terus melaju ke tempat yang diperintahkan Bos Juan. Aku akan meminta bantuan ke pusat," sahut Jacob. Ilham mengangguk. "Baiklah." Namun sebelum Jacob sempat menghubungi pusat, suara letusan senapan terdengar di udara. Dalam hitungan detik, mobil yang dikendarainya terguncang hebat. Ban depan sebelah kanan pecah, membuat kendaraan oleng ke kiri dan menabrak pembatas jalan. Karena mobil melaju dengan kecepatan tinggi, membuat benturan itu terjadi cukup kencang dan sebagian bodi mobil ringsek. "Sial!" teriak Jacob, sementara itu sang sopir masih mencoba mengendalikan setir. Beberapa anak buahnya di dalam mobil juga berseru panik saat mobil tergelincir keluar jalur dan menabrak pembatas. Sementara itu, di depan, mobil Kartika dikepung dari dua sisi oleh mobil penguntit. Mereka sengaja menabrak bagian samping berulang kali, memaksa Asep kehilangan kendali. Kartika merasakan jantungnya berdegup kencang. Kedua tangannya mengepal erat di pangkuannya. Napasnya pendek dan tersendat. "Bertahan!" seru Asep sambil mencoba mengendalikan kemudi. Namun, saat mereka memasuki jalanan yang menikung tajam dengan jurang menganga di bawahnya, salah satu mobil hitam menabrak dengan kecepatan penuh dari samping. Brak! Benturan keras membuat mobil mereka berputar beberapa kali di jalan sebelum akhirnya terlempar ke arah jurang. Semuanya terasa seperti gerakan lambat. Kartika hanya sempat mengeluarkan satu tarikan napas tajam sebelum mobilnya terguling menuruni lereng curam. 3 kali berputar. Lalu hening sesaat. Sampai akhirnya. Boom! Ledakan besar menggema di udara. Kobaran api langsung menyala, menerangi kegelapan malam dengan 121. Warna jingga menyala. Di atas sana, 2 mobil hitam yang menabrak mereka langsung melaju pergi tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, Jacob yang masih berjuang keluar dari mobilnya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Rahangnya mengeras saat api membumbung tinggi dari dasar jurang. Brengsek! Raungnya penuh amarah. Tanpa membuang waktu, ia menoleh ke salah satu anak buahnya. "Cepat hubungi Bos Juan. Katakan padanya mobil yang dinaiki Bu Kartika masuk jurang." Anak buahnya buru-buru merogoh ponsel, tangannya sedikit gemetar saat menekan nomor bos mereka. Tak lama, di kejauhan suara sirine mobil samar-samar mulai terdengar, tapi Jacob tahu itu sudah terlambat. Kartika sudah tiada. Aryo sedang duduk santai di ruang tamu, menikmati momen kebersamaan dengan keluarganya. Suasana hangat menyelimuti ruangan itu. Bu Sekar, yang belakangan ini mulai bisa menerima kehadiran orang lain, ikut berkumpul bersama mereka. Sementara itu, Nenek Lasmi tersenyum bahagia. Di usianya yang sudah senja, dia merasa bersyukur karena keluarganya masih bisa berkumpul. Tangis bayi Saka sesekali terdengar, menambah kehangatan di tengah kebahagiaan mereka. Namun, kebersamaan itu mendadak terganggu ketika ponsel Aryo bergetar.
Sebuah panggilan masuk dari Juan. "Halo, Juan. Ada apa?" tanya Aryo, mengangkat telepon. Dari seberang, suara Juan terdengar serius. "Aryo, aku ingin memberitahumu kabar duka." Aryo mengernyit. "Kabar duka? Siapa yang meninggal, Juan?" Semua orang yang ada di ruangan itu sontak menghentikan obrolan mereka dan menatap ke arah Aryo, menunggu kelanjutan percakapannya. "Bu Kartika, yo," suara Juan terdengar berat. "Mobil yang membawanya ke villa mengalami kecelakaan dan masuk jurang. Mobil itu meledak. Polisi sudah berhasil mengevakuasi jasad-jasad di dalamnya, dan Bu Kartika dinyatakan meninggal dunia." Aryo terdiam. Tangannya yang memegang ponsel terasa kaku. Tanpa berkata apapun, ia langsung mematikan panggilan. Suasana yang awalnya hangat dan penuh kebahagiaan di ruang tamu mendadak berubah. Wajah Aryo mengeras setelah mendengar kabar dari Juan. Ia tak langsung merespons, hanya menatap kosong ke depan seolah mencoba mencerna setiap kata yang baru saja didengarnya. "Ada apa, Mas? Siapa yang meninggal?" tanya Dewi dengan nada cemas, matanya mencari jawaban dari ekspresi suaminya yang mendadak tegang. Aryo menarik napas dalam sebelum akhirnya berbicara, suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Bu Kartika. Mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dan jatuh ke jurang. Mobil itu meledak, dan polisi sudah mengevakuasi jasad-jasad di dalamnya. Bu Kartika dinyatakan meninggal dunia." Hening. 122. Semua orang di ruangan itu tercengang. Suara tangis bayi Saka yang sebelumnya terdengar kini terasa semakin nyaring di tengah keheningan yang mencekam. Nenek Lasmi menutup mulutnya dengan tangan gemetar, sementara Bu Sekar memejamkan mata, seolah berusaha menenangkan diri dari kejutan yang datang begitu tiba-tiba. Pak Bambang menghela napas panjang sebelum mengucap pelan, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ucapan itu kemudian diikuti oleh semua orang di ruangan itu. Setelah beberapa detik berlalu, Pak Bambang bertanya dengan nada serius, "Sekarang di mana jasadnya, Yo?" "Di rumah sakit, Pak. Baru selesai diotopsi," jawab Aryo, masih dengan nada datar. Pak Bambang mengangguk pelan, raut wajahnya sulit ditebak. "Biar Bapak yang mengurus jenazahnya untuk dimakamkan," katanya kemudian. Aryo menatap ayahnya dengan ragu. "Apa Bapak yakin?" Pak Bambang menghela nafas panjang. "Iya, bagaimanapun dia tetap istri Bapak. Sampai saat ini, kami belum resmi bercerai. Jadi, sudah seharusnya Bapak yang bertanggung jawab." Tak ada yang membantah. Semua orang tahu, meskipun hubungan mereka sudah lama retak, ada tanggung jawab yang masih melekat di antara mereka. Bu Sekar yang sejak tadi diam akhirnya bersuara, "Mas, biarkan aku ikut." Pak Bambang menoleh ke istrinya, ekspresi terkejut tergambar jelas di wajahnya. "Kamu yakin, Sekar? Apa tidak apa-apa?" Bu Sekar mengangguk pelan. "Aku tidak bisa memaafkan perbuatannya begitu saja, tapi aku ingin melihatnya untuk terakhir kali." Pak Bambang menghela napas sebelum akhirnya mengangguk. "Baiklah. Kita berangkat sekarang." Aryo hanya bisa memperhatikan kedua orang tuanya dalam diam. Dalam hati, ia masih memikirkan perkataan terakhir Kartika sebelum mereka berpisah di pengadilan tadi.
Jangan terlalu percaya pada bapakmu. Dia tidak sebaik dan sepolos yang terlihat. Dia menyimpan sebuah rahasia besar di belakangmu dan ibumu. Kini, wanita itu telah tiada, membawa rahasianya ke dalam kubur. Suasana di ruang jenazah terasa sunyi dan dingin. Pak Bambang melangkah masuk dengan hati-hati, sementara Bu Sekar mengikuti di belakangnya. Seorang pegawai perempuan rumah sakit menemani mereka. Maaf, Pak, Bu. Karena beliau korban kecelakaan, kondisi jenazahnya sedikit menyeramkan. Hampir 80% tubuhnya terbakar, ujar pegawai tersebut dengan nada hati-hati.